Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angin kencang terjang kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seorang pemotor tewas di lokasi kejadian. Sebuah rumah panggung di Limbangan, Kabupaten Garut ambruk akibat diguncang gempa bumi saat 1 Februari 2023. Lagi dan lagi, geng motor kembali berulah di kota Cimahi. Seorang pemuda dianiaya geng motor hingga tewas. Informasi pertama, angin kencang melanda kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu siang pekan lalu. Akibatnya, satu keluarga tertimpa pohon tumbang, seorang diantaranya tewas. Video amatir warga menunjukkan kemacetan parah di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Jalan Raya Cikole. Penyebabnya karena adanya sejumlah pohon yang tumbang dan menutup ruas jalan sehingga menghambat arus lalu lintas, baik dari Bandung menuju Subang maupun sebaliknya. Tidak hanya itu, pohon tumbang juga merenggut seorang korban jiwa pengendara sepeda motor bernama Fani Harsanto, pria berusia 28 tahun asal Karawang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan dengan luka di bagian kepala. Setelah dievakuasi warga dan petugas serta relawan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lembang untuk divisum. Bawa dengan ambulans dari TKP untuk pasien sampai ke rumah sakit memang dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sudah tidak ada. Untuk kondisi luka diperkirakan terdapat benturan di kepala. Datang ke sini dengan keadaan keluar darah dari hidung dan mulut, kemungkinan ada trauma kepala berat sehingga terjadi perdarahan di otak sehingga keluar darah dari hidung dan mulut. Jadi sampai di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal, sudah tidak bernyawa. Itu terkait dari istri dan anak sendiri gimana Pak kondisinya? Untuk kondisi istri dan anak dalam keadaan sehat, hanya ada luka lecet aja pada istri. Untuk anak dan ibu tidak ada keluhan yang berarti, cuma lecet aja, luka ringan saja. Pak, itu memang karena benturan pohon itu Pak? Betul, kalau dari perkiraan luka datang ke sini memang kemungkinan ada cedera kepala berat. Isak tangis sang istri tak terbendung ketika mengetahui suaminya meninggal dunia. Dalam peristiwa ini, Raden Ajeng, sang istri dan putri korban yang berusia 5 tahun selamat dari maut. Sebelum kejadian, awalnya korban berboncengan dengan istri dan anaknya dengan sepeda motor hendak pulang ke Karawang melalui Subang dari arah Lembang. Di lokasi kejadian, pohon pinus setinggi 15 meter tumbang dan menimpa korban hingga tewas. Sementara istri dan anaknya hanya luka ringan akibat terjatuh dari sepeda motor. Usai divisum, jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Karawang. Di sepanjang jalan Cikole, sedikitnya ada 3 titik pohon yang tumbang. Selain angin kencang, kondisi pohon dan akar yang sudah lapuk dimakan usia juga memicu terjadinya peristiwa ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi diterjang angin puting beliung pada Sabtu pagi pekan lalu. Ratusan rumah warga rusak akibat peristiwa tersebut. Angin puting beliung menerjang 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah Kampung Cisande, Desa Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Di sini sebuah pohon petai tumbang dan menimpa rumah ibadah sehingga rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain di Kecamatan Cicantayan, angin puting beliung juga merusak belasan kios di pinggir Jalan Siliwangi, Kecamatan Cibadak. Beberapa atap kios ambruk diterjang angin kencang. Menurut BPBD Kabupaten Sukabumi, data sementara ada 8 kecamatan yang dilanda angin kencang. Ke-8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cicantayan, Cibadak, Nagrak, Simpenan, Sukabumi, Geger Bitung, serta Caringin dan Parakan Salak. Cuaca sangat ekstrim, hujan disertai angin kencang sekitar pukul 6.30 sehingga mengakibatkan terjadinya angin puting beliung di beberapa kecamatan
Salah satunya mungkin di Kecamatan Cicantayan yang mengalami pohon tumbang dan menimpa beberapa rumah di 3 titik. Jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar pukul 6.30. Terus ada korban nggak? Kalau untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada laporan. Untuk kerusakan rumah mungkin seperti yang di belakang kita saat ini di Kampung Cikukulu RT 18 RW 5 ini punya Ibu Rohani mengalami kerusakan yang cukup parah. Penanganan yang dilakukan apa? Untuk saat ini tim dari BPBD dibantu juga dari PMI dan warga sekitar mengevakuasi pohon yang menimpa rumah. Tiba-tiba proyek gitu ya, gelap langsung ada angin, pas kelihatan langsung gini, langsung aja 3 roda, 3 kios. 3 kios. Ibu lagi di mana, Pak? Lagi di sini kejadian. Ada 5 orang di sini yang lagi ngebubur. BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan mengingat hujan masih turun di kota maupun Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang nelayan di Kabupaten Karawang dikabarkan hilang saat mencari ikan di perairan pantai utara Kabupaten Karawang. Tim Basarnas BPBD Karawang serta Polairut Polres Karawang yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Seorang nelayan bernama Zakaria warga desa Muara Lama, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dikabarkan hilang. Perahu korban sudah ditemukan, namun korban tidak ada dalam perahu tersebut. Menurut rekan korban berangkat sendirian dari Muara pada Kamis malam untuk mencari ikan belanak di sekitar perairan pantai utara Kabupaten Karawang. Meski saat itu sedang terjadi cuaca buruk, namun korban tetap memaksa untuk berangkat. Pada Jumat pagi, perahu korban ditemukan oleh seorang nelayan yang mencari ikan, namun tanpa ada pemiliknya sehingga dilaporkan ke pihak Polairut. Kena angin tajakan tadi pagi, kemarin pagi tuh ada angin kenceng. Cuman dia nggak tahu orangnya, nggak tahuan. Banyak sih nelayan bubu. Cuman ya nggak ada yang tahu. Dia berangkatnya malam apa bang? Berangkatnya mau malam jam 11. Jam 11. Cuman kecelakaannya mah udah pagi. Kena gelombang atau angin, Pak? Ya kena angin, dari gelombang nggak ada gelombang di deket jeti mah. Informasi katanya badai angin. Iya, badai angin. Udah gitu. Cuma jadi nelayannya hilang, perahunya ada? Perahunya mah ada. Ditemukan di mana Pak perahunya, Pak? Hah? Ditemukan di mana perahunya? Perahunya ketemu di deket Gangga. Subang ya, Pak? Iya, Subang. Belanakan. Cuman dibawa ke Belanakan, ada kakaknya di Belanakan. Ada laporan bahwa penemuan perahu tanpa awak di daerah Muara Belanakan. Kemarin sudah kita lakukan pencarian hari pertama dengan hasil nihil. Area pencarian kita kemarin mulai dari Muara Cilamaya, tempat nelayan ini berangkat, sampai ke Muara Belanakan, tempat penemuan perahu nelayan tanpa awak. Di hari kedua ini nanti kita akan melakukan penyisiran kembali, mulai dari Muara Cilamaya sampai Muara Belanakan, kemudian ke arah barat di daerah Jeti, itu yang sering nelayan perahu-perahu kecil melakukan pencarian ikan. Petugas dari BPBD Kabupaten Karawang, Basarnas Jawa Barat, dan Polairut Polres Karawang terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian korban dengan menggunakan 2 perahu karet, namun belum membuahkan hasil. Samsun Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Sebuah rumah panggung di Limbangan, Kabupaten Garut miring dan sebagian atapnya ambruk akibat diguncang gempa bumi pada 1 Februari lalu. Kondisi rumah yang rusak sempat luput dari BPBD karena tidak ada laporan sebelumnya. Rumah milik Nandang Supriyatna warga Kampung Kawung Luwuk, Desa Surabaya, Limbangan, Kabupaten Garut ini kondisinya miring dan ambruk bagian atapnya akibat terdampak gempa dengan magnitudo 4,4 lalu. Bagian belakang rumah ambruk, sementara bangunan utamanya sudah miring karena tiang penyangganya roboh akibat diguncang gempa. Beruntung saat kejadian, Nandang bersama keluarga lainnya segera melarikan diri sehingga selamat dari maut.
Ironisnya, Nandang dan keluarga luput dari pemantauan tim BPBD karena jauh dari pusat gempa dan satu-satunya rumah terdampak gempa di Kecamatan Limbangan. Akibat gempa waktu malam Kamis lah mungkin. Kondisi rumah memang sudah tidak layak atau gimana? Sebelumnya agak layak gitu ya dihuni, cuman kondisinya udah parah gitu ya. Tapi bagi berikut ada gempa terjadi roboh. Iya, langsung roboh. Nah, akibat gempa ini yang kerusakannya seperti apa Pak, bisa digambarkan? Ya, gajinya kalau nggak ada itu reaktif ya, itu disebutnya lomari mungkin. Udah hancur langsung, kemungkinan Ketahan. Iya, ketahan sama lomari, jadi ya mungkin agak ketahan lah. Pada saat kejadian nih Bapak sedang apa dan keluarga? Ya, keluarga saya di sini sedang tiduran. Berikutnya berhubung ada suara trek gitu ya, kayak ada yang mau apa gitu. Langsung loncat-loncat. Jadi lihat di situ udah rubuh gitu. Kondisi kerusakannya di bagian apa aja Pak? Ya kalau kemarin semalam cuman bagian belakang. Nah, terus siangnya hampir semuanya gitu. Kebetulan kami mendapatkan laporan itu pas hari Kamis ya, malamnya kata Pak RW ada kejadian rumah roboh. Berarti hampir berbarengan mungkin ya Pak sama ada gempa kemarin itu. Terjadi robohnya itu berbarengan dengan pada saat gempa Garut Iya, itu ya, Pak? memang seperti itu Pak, soalnya laporannya paginya gitu pas malam. Pada saat itu sudah melaporkan kemana saja Pak? Alhamdulillah saya baru ke Pak Camat melaporkan. Langsung ke Pak Camat. Pak, selanjutnya langkah-langkah dari pemerintah selain ini gimana Pak? Insya Allah kami juga mungkin akan mengadakan koordinasi dengan lembaga terkait juga bagaimana caranya supaya sedikitnya dari pihak pemerintahan desa juga bisa membantu untuk masyarakat kami yang kena musibah ini. Nandang berharap segera ada bantuan untuk perbaikan rumahnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.